Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Nurrahmawati dengan NIM 2280, 2241026 dari Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A angkatan 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai submateri tentang keuangan digital. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah media pembelajaran administrasi perkantoran yang diampu oleh Bapak Sutirman SPD MPD dan Bapak Wahyu Hidayat SPD MM. Baik, selanjutnya masuk ke dalam pokok bahasan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian keuangan digital. Yang kedua, mengenai layanan keuangan digital. Yang ketiga, mengenai jenis-jenis dan inovasi layanan keuangan digital. Yang keempat, ada manfaat keuangan digital. Dan yang terakhir, ada kelebihan dan kekurangan keuangan digital. Baik, langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu pengertian keuangan digital. Mungkin ada sebagian teman-teman yang sudah mengetahui apa itu keuangan digital, dan mungkin ada beberapa teman-teman yang masih belum mengetahui apa itu keuangan digital. Jadi, di sini, keuangan digital merupakan sistem keuangan yang menggunakan teknologi digital untuk mengubah cara pengelolaan keuangan. Keuangan digital sendiri memungkinkan kita dalam bertransaksi dan tidak melibatkan adanya uang kertas atau uang tunai. Sistem pembayaran digital ini memudahkan dan memberikan efisiensi bagi penjual maupun pembeli dalam melakukan transaksi. Selanjutnya, untuk mendukung adanya keuangan digital tadi, maka diperlukan layanan keuangan digital. Apa sih layanan keuangan digital itu? Layanan keuangan digital merupakan sistem pembayaran dan keuangan melalui penyedia jasa pembayaran atau PJP yang menggunakan teknologi berbasis mobile atau perangkat digital lainnya. Jadi, layanan keuangan digital ini memungkinkan kita untuk melakukan segala aktivitas keuangan yang dilakukan secara elektronik melalui platform digital dan dapat diatur melalui aplikasi di sebuah smartphone. Yang selanjutnya adalah jenis inovasi layanan keuangan digital. Semakin berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya teknologi yang ada, jenis inovasi layanan keuangan digital juga semakin banyak. Mungkin banyak dari teman-teman di sini yang udah menggunakan berbagai jenis inovasi layanan keuangan digital seperti e-wallet, e-money, payment gateway, pay later, atau Kris. Baik, jadi di sini kita akan membahas satu persatu mengenai jenis inovasi layanan keuangan digital. Yang pertama adalah e-wallet. E-wallet sering juga disebut sebagai dompet digital. Nah, e-wallet ini merupakan salah satu pilar revolusi yang ada dalam keuangan digital pada saat ini. Dalam e-wallet, kita dapat menyimpan uang secara virtual maupun non-tunai untuk kita gunakan sebagai transaksi online. Nah, jenis penyediaannya itu apa aja sih? Nah, mungkin teman-teman udah banyak yang tahu nih. Contohnya itu seperti GoPay, Dana, ShopeePay, Link Aja, dan lain sebagainya. Nah, kemudian akses, keamanan, serta promosi yang disajikan membuat proses pembayaran tagihan, belanja online, dan transaksi sehari-hari itu menjadi lebih mudah. Yang kedua ada e-money atau uang elektronik. Uang elektronik merupakan uang digital yang tersedia dalam sistem komputer perbankan dan dapat digunakan untuk transaksi secara elektronik. Saat ini sebagian besar bank di Indonesia telah memiliki layanan e-money tersendiri. Kelebihan utama dari adanya e-money adalah kita dapat melakukan transaksi secara offline walaupun uang kita dalam bentuk digital. Contohnya saja saat kita menaiki transportasi umum atau belanja offline, kita dapat melakukan pembayaran melalui e-money tersebut. Yang ketiga adalah payment gateway. Payment gateway merupakan layanan yang memfasilitasi transaksi pembayaran online antara pemilik bisnis dengan pelanggannya atau penjual dengan pembeli. Nah, payment gateway ini memproses data transaksi untuk memastikan keamanan dan kelancaran proses pembayaran. Biasanya, layanan keuangan digital ini memungkinkan pemilik bisnis atau penjual untuk mengelola berbagai API payment termasuk kartu debit, kartu kredit, transfer bank, e-wallet, hingga kris dalam satu platform sekaligus. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pelanggan untuk dapat memilih opsi pembayaran sesuai dengan preferensi mereka.
Selain itu, penggunaan payment gateway juga membantu mengurangi risiko penipuan melalui transaksi online yang lebih aman. Yang selanjutnya adalah pay later. Layanan keuangan berbasis digital dalam bentuk pay later ini memberikan fleksibilitas kepada konsumen untuk membeli suatu produk atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari dalam bentuk cicilan selama periode tertentu atau periode yang telah ditentukan. Pay later adalah layanan yang bertujuan mempermudah transaksi. Sebab dengan memanfaatkan layanan keuangan digital ini, konsumen dapat menikmati pembelian secara instan tanpa perlu membayar di muka. Yang kelima atau yang terakhir adalah QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. QRIS yaitu QR Code dari Indonesia yang memungkinkan penyatuan dari berbagai macam QR yang dikeluarkan oleh berbagai penyelenggaraan jasa sistem pembayaran atau PJSP yang berbeda. Bank Indonesia menjelaskan bahwa QRIS ini dapat digunakan untuk pembayaran digital melalui aplikasi e-money berbasis server, mobile banking, atau dompet digital, sehingga transaksi dapat lebih mudah, cepat, serta efisien tanpa melibatkan kontak fisik. Selain itu, QRIS juga bisa diintegrasikan dengan jenis layanan keuangan digital lainnya, contohnya seperti e-wallet dan pay later, karena saat ini semakin banyak gerai retail online maupun offline yang menyediakan QRIS, sehingga pembayaran pun menjadi lebih mudah. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai jenis inovasi layanan keuangan digital. Sekarang kita akan membahas mengenai manfaat keuangan digital. Dengan banyaknya jenis layanan keuangan digital untuk berbagai kebutuhan keuangan, baik itu transaksi harian maupun investasi, manfaatnya tentu sangat signifikan, baik bagi pelaku bisnis maupun bagi masyarakat umum. Semua pengguna dapat merasakan manfaatnya. Nah, di sini manfaatnya dibagi menjadi dua, yaitu bagi perusahaan, pebisnis online, pemilik UMKM atau yang lainnya, dan bagi masyarakat umum. Nah, contoh bagi perusahaan atau pebisnis online, pemilik UMKM, atau pelaku bisnis lainnya, mereka mendapatkan berbagai manfaat seperti yang pertama, efisiensi operasional. Layanan keuangan digital memberikan kemampuan untuk melakukan transaksi dengan lebih efisien. Proses pembayaran dan pelacakan keuangan dapat diotomatisasi, sehingga bisa menghemat waktu dan tenaga. Dan yang kedua, mempermudah analisis data. Dengan mengadopsi layanan digital, pemilik bisnis atau penjual bisa mengumpulkan dan menganalisis data transaksi dengan lebih mudah. Contohnya saja seperti perilaku konsumen, kebiasaan pembelian, hingga tren pasar. Nah, yang ketiga ada keamanan transaksi. Sistem keamanan yang canggih dalam layanan keuangan digital ini memberikan perlindungan tambahan terhadap risiko keamanan keuangan. Hal ini mencakup enkripsi data, autentikasi dua faktor, dan perlindungan terhadap penipuan. Adapun manfaat untuk masyarakat secara umum sebagai pengguna, yaitu manfaat keuangan digital ini bisa dirasakan dengan signifikan, meliputi yang pertama ada kemudahan akses dan penggunaan. Layanan keuangan berbasis digital ini dapat membawa kemudahan akses ke sistem keuangan. Sebagai contoh, dengan adanya e-wallet tadi, kita dapat melakukan pembayaran, transfer uang, dan bahkan berinvestasi dengan cepat melalui perangkat digital. Yang kedua, efisiensi waktu. Penggunaan berbagai platform keuangan digital dapat menghemat waktu dalam melakukan transaksi, proses bayar tagihan, transfer antar bank, atau belanja online kini dapat dilakukan dalam hitungan detik saja dan dalam sekali klik. Tadi kita sudah membahas manfaat dari keuangan digital, sekarang kita akan membahas materi terakhir yaitu kelebihan serta kekurangan dari keuangan digital. Di sini kelebihannya yaitu yang pertama adalah mudah dan praktis. Mudah dan praktis menjadi salah satu kelebihan dari adanya keuangan digital. Dibandingkan membawa uang cash dalam jumlah yang banyak, tentunya uang digital atau uang elektronik lebih efisien dan praktis karena pengguna yang bertransaksi hanya memerlukan aplikasi pada smartphone dan tidak perlu membawa berlembar-lembar uang cash. Pengguna juga dimudahkan dalam melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja.
Yang kedua adalah banyaknya program menguntungkan. Sejumlah merchant yang bekerja sama dengan uang digital atau uang elektronik biasanya memberikan banyak promo yang menarik. Promo menarik dan menguntungkan tersebut biasanya ditawarkan oleh coffee shop, restoran, transportasi publik, dan sebagainya. Biasanya program promo yang ditawarkan dilangsungkan pada tanggal atau saat-saat tertentu. Promo atau diskon yang diberikan juga tidak main-main loh, dan biasanya membuat kita tertarik juga untuk melakukan transaksi. Yang ketiga adalah meminimalisir dari risiko pencurian. Dan membawa uang cash dalam jumlah banyak itu tentunya kurang aman karena kejahatan berupa pencopetan atau pencurian selalu mengincar orang-orang yang terlihat memiliki banyak uang cash. Dengan menggunakan uang digital, kita tidak perlu khawatir dengan risiko pencurian atau penjabretan saat di jalan. Karena biasanya contohnya saja saat kita mengambil uang cash dalam jumlah yang besar dan pelaku kejahatan melihat kita membawa uang cash tersebut dalam bentuk yang misalnya tas yang kurang aman, maka ini akan menjadi salah satu risiko pencurian yang sangat besar. Jadi dengan adanya uang digital ini kita akan meminimalisir adanya risiko kejahatan tersebut. Kelebihan yang selanjutnya adalah menghindari adanya uang palsu. Sifatnya yang cashless membuat uang digital tidak bisa dilakukan menggunakan uang palsu. Jadi, uang digital dapat meminimalisir peredaran adanya uang palsu. Transaksi menggunakan uang digital juga tidak memerlukan waktu untuk menunggu kembalian karena nominal yang ditransaksikan telah sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki. Jadi kita telah membahas mengenai manfaat serta kelebihan dari keuangan digital. Ternyata ada kekurangan yang ada dalam keuangan digital ini. Contohnya yaitu kita menjadi lebih konsumtif. Bertransaksi menggunakan uang digital ini sangatlah mudah dan tidak memakan banyak waktu. Namun hal ini ternyata bisa membuat kita menjadi lebih konsumtif, teman-teman. Mengapa bisa demikian? Karena kemudahan dalam bertransaksi ini akan membuat kita lebih tergoda untuk terus melakukan transaksi atau berbelanja. Jika kita tidak menahannya, tentu kita akan menjadi lebih boros. Untuk kekurangan yang selanjutnya yaitu adalah ketergantungan kepada teknologi. Penggunaan uang digital membutuhkan akses yang stabil ke internet dan daya baterai yang mencukupi pada perangkat elektronik atau smartphone. Jika tidak ada koneksi internet yang cukup baik atau daya baterai yang cukup, pengguna tidak dapat melakukan transaksi menggunakan uang digital. Kekurangan uang digital ini bisa menjadi masalah di daerah yang dengan konektivitas internetnya itu terbatas atau tidak stabil. Yang selanjutnya adalah keterbatasan pedagang yang menerima pembayaran digital. Meskipun zaman sekarang ini sudah semakin banyak pedagang yang mulai menerima pembayaran secara digital, masih banyak ternyata toko atau bisnis kecil yang belum mendukung metode pembayaran ini. Kekurangan uang digital ini bisa membatasi penggunaan uang digital atau dompet digital maupun inovasi layanan yang lain dalam berbagai transaksi sehari-hari. Nah, jika pengguna menghadapi situasi di mana uang digital mereka tidak dapat diterima, mereka harus mencari alternatif pembayaran atau mengandalkan uang tunai atau uang kertas. Kekurangan yang selanjutnya adalah risiko kehilangan akses atau kerusakan perangkat. Jika perangkat yang digunakan untuk uang digital atau dompet digital atau inovasi layanan yang lain itu rusak atau dicuri, pengguna dapat mengalami kesulitan untuk mengakses saldo atau informasi pembayaran mereka. Nah, selain itu, jika pengguna tidak mencadangkan data mereka secara teratur, maka mereka dapat kehilangan permanen atas data dan akses mereka ke akun layanan inovasi digital mereka. Nah, tadi kita sudah membahas beberapa materi mengenai keuangan digital, seperti ada pengertian, terus ada jenis-jenis inovasi layanan keuangan digital, terus ada layanan keuangan digital, ada manfaat keuangan digital, ada kelebihan serta kekurangan juga.
Jadi dapat disimpulkan bahwa keuangan digital merupakan sistem keuangan yang menggunakan teknologi digital untuk mengubah cara pengelolaan keuangan dan memungkinkan transaksi yang tidak melibatkan uang kertas atau uang tunai. Dapat disimpulkan juga bahwa dalam keuangan digital terdapat beberapa jenis layanan yang tersedia dan memiliki manfaat bagi perusahaan maupun bagi masyarakat umum. Selain mendapat manfaat dan kelebihan, keuangan digital ternyata juga memiliki kekurangan. Baik, itu tadi merupakan penjelasan mengenai materi keuangan digital dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.